Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Obed di channel Jeng Lela. Belajar jago Inggris lewat lagu, belajar bahasa Inggris menggunakan sarana lagu, musik untuk membantu mengingat lirik, belajar melalui lirik-lirik lagunya. Untuk kali ini saya ambil dari lagu Famous Friends yang dibawakan oleh Chris Young dan Kane Brown. Ini juga lagu country ya. Iya, lagu-lagu di top 100 Billboard banyak yang vulgar ya, kata-katanya yang vulgar, kayak nggak patut lah. Jadi saya nggak, yang kayak gitu-gitu saya nggak pilih ya teman-teman. Jadi saya pilih yang sopan-sopan aja. Dan ini lagu country kedua yang saya pilih, dan ini juga bagus tema lagunya. Jadi kayak seperti kita punya sahabat-sahabat yang terdekat yang mungkin nggak terkenal secara di kota-kota besar, tapi kalau di tempat kecil atau di kampung halaman itu mereka adalah orang-orang terkenal. Jadi nilai persahabatan ya kalau menurut saya sih di lagu ini. Dan untuk kali ini saya ambil dari lirik you might not know here in this big city we're in, but when I go back home I've got some famous friends. Oke, saya ambil beberapa pelajaran di sini. Ada modal, ada coordinate connector, ada adverb clause, ada adjective clause. Ya, itu saja. Seperti biasa, teman-teman bisa subscribe, like, share, dan comment di channel ini untuk mendukung channel ini. Oke, baik, sebelum kita mulai, seperti biasa teman-teman bisa nyanyikan lirik lagunya ya. Lirik lagunya enak ya, jadi emang saya pikir efektif sih kalau dengan musik. Jadi ngafalinnya jadi lebih mudah. Kalau semakin banyak kalimat-kalimat lirik yang kita hafal, itu akan semakin membantu kita untuk dipergunakan dalam menulis dan berbicara ya. Jadi karena ini kan pelajaran ya, jadi kita tinggal copy paste, tinggal mencontoh saja dari yang sudah ada. Nah, jadi dengan menghafal dengan mudah dengan musik dan kemudian kita pergunakan, itu akan membantu. Nah, sekarang kita mau nyanyikan dulu liriknya, baru kita masuk ke pelajarannya ya. Oke, teman-teman silakan dengarkan lirik lagunya dinyanyikan. Seperti biasa teman-teman bisa cari di YouTube untuk lagu Famous Friends dari Chris Young dan Kane Brown ini. Oke, mari kita nyanyikan. You might not know him here in this big city we're in, but when I go back home, I've got some famous friends. Nah, nggak terlalu susah kan? Lagu country itu memang cukup cukup sederhana tapi bagus ya melodinya ya. Jadi menarik, enak didengar. Kali ini saya mau membahas ada 4 pelajaran yang saya mau ambil. Pertama itu modals ya. Modalsnya itu di sini kata kerja bantu modals might ini fungsinya di sini untuk mengungkapkan atau mengekspresikan kemungkinan ya. Jadi kalau might itu kayak setengah-setengah ya, 50-50. Jadi bisa iya, bisa tidak. Jadi
You might not know them here in this big city we're in. Oke, know them. Di sini nya ini singkatan dari them ya, know them. Mereka. Jadi disingkat ya, kalau nggak disingkat mungkin nggak cukup ya, dinyanyikan kepanjangan yang harus dinyanyikan. Jadi dipersingkat jadi know them. Kamu mungkin tidak mengenal mereka di sini di kota besar. Ya, jadi might itu kalau kita mau mengungkapkan kayak kemungkinan dia mungkin begini, mungkin begitu. Jadi kayak mengungkapkan kemungkinan sebuah kejadian atau kemungkinan ya akan sebuah peristiwa, itu pakai might. Sama seperti ini bisa juga might, itu bisa juga may ya, may sama might itu sama. Oke. Kemudian yang kedua saya ambil adjective clause. Adjective clause. Adjective clause-nya ini di we're in. Jadi kota besar we're in, di mana kita tinggal. Jadi adjective kan itu memberi keterangan ya. Jadi kota besar yang mana nih? Oh, kota besar yang kita tinggali atau di mana kita tinggal. Jadi kalau misalkan di Jakarta, jadi kota besar, maksudnya Jakarta kan kota besar di mana kita tinggal, atau misalkan di Surabaya atau di Medan atau di mana di Semarang, di kota-kota yang di Denpasar atau di daerah-daerah. Tapi ini city ya, big city. Jadi mungkin big city kayak ibu kota provinsi hitungannya. Nah, jadi we're in berarti kota besar di mana kita tinggal. Jadi memberi keterangan tambahan. Kota besar yang mana? Kota besar di mana kita tinggal. Nah, harusnya kalau versi lengkapnya itu ada kata where ya. Big city where we're in. Tapi itu boleh dihilangkan karena ya untuk mempersingkat dan bisa dimengerti. Kota besar di mana kita tinggal. Karena kalau kota besar kata sambungnya itu where ya, untuk tempat, lokasi, where. Jadi big city where we're in, boleh juga pakai that. Kalau that itu dia kayak netral ya. Mau untuk orang, mau untuk tempat bisa, atau untuk benda juga bisa. Jadi big city that we're in atau big city where we're in. Jadi memberi keterangan tambahan terhadap big city. Jadi dia adjective. Adjective itu kan kayak memberi keterangan ya. Yang nggak harus kata sifat, tapi keterangan terhadap kata bendanya, big city-nya. Jadi ini adalah adjective tapi yang berbentuk clause ya. Jadi we're in ini kan kayak ada we subjeknya, are verbnya, in, we're in. Ini kalimat atau anak kalimat yang berfungsi sebagai adjective. Jadi adjective clause, anak kalimat pemberi keterangan. Pelajaran ketiga di sini ada coordinate connector, kata sambung but ya. Jadi but di sini ya, jadi kalimat ini sebenarnya semua satu kalimat ya teman-teman ya, dari you sampai friends ini satu kalimat. Jadi yang saya pilih-pilih itu memang kalimatnya lumayan kompleks. Jadi kalau teman-teman bisa menghafalin ini tuh sudah belajar banyak ya. Jadi pelajaran-pelajarannya tuh berbobot. Ini kalimatnya ini udah 4 topik dibahas. Jadi but, jadi menghubungkan dua, jadi kayak kalimat majemuk. Jadi ada kalimat pertama sebelah kiri but, kalimat kedua sebelah kanan but. Nah, di sebelah kiri but ini kan, but itu untuk mengekspresikan kayak dua hal yang berlawanan. Jadi kalau di sini dibilang you might not know them here, but when I go back home, I've got some famous friends. Jadi hal yang berlawanannya adalah kayak di kota besar di sini nggak terkenal, tapi di kampung halaman
ada orang-orang temannya yang terkenal. Jadi itu adalah dua hal yang berlawanan. Kita sambungkan dengan kata sambung but. Oke, yang terakhir adalah adverb clause. Adverb clause anak kalimat keterangan ya. Oh ya, berarti sorry, yang pertama itu adjective clause, berarti sifat ya, anak kalimat sifat memberikan keterangan terhadap, memberikan ya keterangan memberikan keterangan tambahan terhadap kata benda. Kalau di sini adalah adverb clause, anak kalimat keterangan. Keterangan apa? Di sini adalah keterangan waktu. Jadi when I go back home. Jadi ada kata sambung when. Ya, jadi namanya anak kalimat berarti dia bentuknya seperti kalimat. Jadi ada subjeknya I, ada verb go back home. Ya, jadi ini kalimat tapi berfungsi sebagai anak kalimat. Di belakang kata sambung when. Jadi di sini when kan memberi keterangan waktu ya. Tapi when I go back home, ketika aku pulang kampung atau waktu aku pulang kampung, di sana aku punya teman-teman yang terkenal. Ya, jadi kalau ya mungkin karena kalau kota kecil atau kampung halaman kecil kan orangnya mungkin gak banyak ya. Jadi kalau dia begitu ada satu orang yang berprestasi, itu pasti langsung dikenal orang. Atau karakternya bagus, jadi dikenal orang, satu kota kecil itu bisa kenal, atau satu desa bisa kenal semua. Jadi sampai satu wilayah itu bisa kenal. Nah, itu when I go back home, anak kalimat keterangan waktu. Ya, perhatikan kalau yang namanya anak-anak kalimat itu dia bentuknya ya kalimat, ada subjek, ada verb ya. Selalu kalau kalimat itu paling minimal pasti ada subjek, ada verb. Verb itu kata kerja ya. Jadi I go back home. When I go back home. Oke, di sini kalimat utamanya I've got some famous friends. Ya, di sini ditaruh di depan. When I go back home berarti kalau keterangan ditaruh di depan berarti itu kayak ditekankan ya. Jadi waktu ketika aku pulang kampung itu lebih ditekankan. Oke, kemudian di sini ada, ini nggak saya masukin sebagai pelajaran. I've got. Di sini kan bentuknya I have got ya, bentuk present perfect tense. Ini artinya sama dengan I have. Jadi kadang dibikinnya jadi present perfect. I've got some famous friends, itu artinya sama dengan I have some famous friends. Aku memiliki beberapa teman terkenal. Oke. Itu saja teman-teman untuk kali ini. Jadi nyanyikan lagunya, supaya kan kalau nyanyi kalian juga belajar speaking ya. Terus kalau berulang-ulang karena musiknya enak, harapannya bisa hafal. Kalau sudah hafal itu jadi perbendaharaan ya, semakin banyak. Jadi kita sudah punya contoh-contoh kalimat nih dalam otak kita, dalam ingatan kita. Kalimatnya seperti ini, jadi tinggal dicontoh aja, copy paste nanti. So you might not know you might not know them, atau you might not know me. Tinggal diganti-ganti objeknya, tapi secara struktur kalimat kita sudah punya contoh, jadi udah hafal. In this big city we are all in, tinggal tambahin that. Jadi di sini tinggal dimodif dikit udah bisa seperti kelihatan lebih berkembang lagi. Tapi kalian sudah dapat contoh kalimat yang bagus dengan menghafalkan satu kalimat ini. Oke, tetap semangat teman-teman semua di masa pandemi, tapi tetap belajar terus. Keep improving your English skill, because this skill I think is also beneficial, right? It's quite important for your future career, or because we are like in the global environment, right? So everything is like globalized.
globalized. So English is very important skill for us to have. So keep on practicing, guys. If you have any question, write down. Tulis pertanyaan kalian di bagian komentar di bawah, so we can have discussion there. So hopefully you can learn more from there. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you guys. Bye-bye.